좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ginda Amalia dengan NIM 2214040064. Saya dari Tadris Matematika kelas B angkatan 2022. Baiklah, di sini saya akan membacakan hadis ke-6 yaitu tentang kesederhanaan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma innama ana basyarun wa ayyuma rajulin minal muslimina sababtuhu aw la'antuhu aw jalattuhu faj'alha lahu zakatan wa rahmah. Baiklah, saya telah membacakan hadis ke-6 yaitu tentang kesederhanaan Rasulullah. Selanjutnya saya akan menjelaskan hadis ini. Hadis yang disampaikan Abi oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma, ya Allah, innama, bahwasanya, aku basyarun, manusia biasa, fa ayyuma, maka siapa saja, rajulin, laki-lakinya yang minal muslimina, dari orang-orang Islam, sabab tuhu, aku hina dia, aula'antuhu, atau aku laknat dia, au halat tuhu, atau aku pukul dia, faj'alha lahu, maka jadikan dia kesalahanku, zakatan wa rahmah, sebagai zakatnya dan sebagai rahmat baginya. Hadis ini menjelaskan tentang kesederhanaan Rasul dan kasih sayangnya, di mana di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama dia mengakui dengan sepenuh hati bahwasanya dialah manusia biasa. Tentunya manusia biasa ini lebih bermaksud untuk hal-hal yang sifatnya kemanusiaan. Secara umum, sebab sebutan Rasul manusia biasa ini kadang-kadang juga disalahartikan oleh sebagian orang. Ketika disuruh mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ketika disuruh mengikuti ajaran Nabi, ketika disuruh patuh kepada Nabi, kemudian dia mengatakan, Nabi itu kan sama dengan kita, Nabi itu kan manusia biasa, kalau dia kemungkinan benar, berarti saya kemungkinan benar juga. Jadi disebutkan manusia biasa tidak sampai pada tahap seperti yang dikatakan oleh orang lain ini. Bukan itu maksudnya, tapi dia memiliki potensi-potensi kemanusiaan sebagaimana manusia yang lain. Dia manusia yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diwahyukan menjadi Rasul, tapi dari sisi keadaannya sebagai manusia, dia juga mempunyai kelemahan-kelemahan sebagaimana yang dimiliki oleh manusia secara umum. Jadi maksudnya itu, tapi Nabi juga ada kemungkinan keliru karena dia juga adalah manusia biasa. Di sini dikatakan, aku ini manusia biasa, aku juga diciptakan sebagaimana yang lain, kata Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, siapa saja orangnya, laki-laki, baik laki-laki perempuannya,
yang aku pernah kena imbas keadaanku sebagai manusia pada umumnya, yang juga hilaf, yang juga salah. Di antaranya aku sempat mengatakan perkataan tidak baik padanya, bahkan sempat menghinanya, sempat melecehkannya, atau aku pernah melaknatnya, mengutuknya, mendoakannya yang buruk baginya, atau bahkan aku pukul dia yang tidak sengaja. Karena Rasulullah kadang-kadang tidak selalu bisa mengontrol apa yang dia lakukan. Misalnya dalam perang, pernah Nabi mengangkat cambuknya kiranya kena orang yang berada di belakangnya. Nabi tak mungkin kena cambuk dia, maka jadikan itu sebagai zakat, sebagai pembersih dirinya. Mudah-mudahan dengan kesalahanku itu engkau kemudian menghapuskan dosa-dosanya dan sebagai rahmat baginya. Dan jadikanlah itu sebagai tambahan kasih sayangmu kepada orang itu. Jadi di sini Nabi memperlihatkan betapa dia tidak ingin ada orang yang rugi karena kelemahannya sebagai manusia biasa. Bisa saja ada orang yang merasa tidak nyaman dengan kata-kata Nabi, atau orang yang pernah berada pada posisi seperti dikutuk oleh Nabi atau terpukul oleh Nabi, tapi tidak mau komplain karena mungkin dia segan atau takut nanti sahabat-sahabat Nabi yang sangat dekat kepada Nabi itu akan marah kepadanya. Akhirnya dia diam saja. Dia mungkin belum memaafkan. Karena ini Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadikan kesalahanku yang mungkin telah mengata-ngatainya, mungkin telah melaknatnya, yang mungkin telah memukulnya itu sebagai pembersih, pensuci, sarana untuk menghilangkan kesalahan-kesalahannya dan rahmat baginya. Adapun kaitan hadis ini dengan pendidikan, yaitu yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kepribadian seorang guru yang baik itu. Jadi seorang guru yang baik itu bagaimana kepribadiannya, bagaimana seharusnya dia. Ini dijelaskan dalam hadis ini. Yang pertama di sini disebutkan bagaimana kepribadian itu seorang guru itu tidak boleh menganggap dirinya orang yang posisinya tidak tersentuh oleh kesalahan. Dia harus mengakui dirinya sebagai manusia biasa. Ada juga guru, misalkan kalau dia salah, dia tidak mau mengakui kesalahannya itu. Dia selalu menyalahkan murid-muridnya. Dia yang terlambat, muridnya yang disalahkan. Dia yang tidak tahu jawabannya, muridnya yang dikatakan suka protes. Jadi guru itu harus rendah diri juga, menyadari bahwasanya dia juga mempunyai kekurangan. Dia punya sesuatu yang mungkin saja harusnya dia dapatkan, tapi dia tidak punya. Jadi jika ada masukan dari muridnya, jika ada saran-saran yang diberikan oleh orang lain, itu wajar-wajar saja. Guru itu juga adalah manusia biasa yang kemudian merasa sudah berada di atas manusia lain. Nabi Muhammad SAW saja tidak begitu. Jadi Nabi di sini memainkan perannya sebagai seorang guru. Yang kedua yaitu hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang guru itu harus berani mengakui kesalahannya dan menanggung resiko dari pengakuan itu sendiri. Kalau dia bersalah, berani minta maaf. Kalau dia ada kurang, berani mengakui hal itu. Kalau misalnya dimarahi balik, jadi guru itu punya posisi. Kalau misalnya ada yang dimarahinya tanpa sebab yang jelas, dia harus menerima konsekuensi. Misalnya dia dimarahinya tanpa sebab yang jelas, maka jadi guru itu harus mempunyai posisi yang sama di hadapan guru-guru lain. Ketentuan-ketentuan ini jadi mungkin saja ada kata-kata yang melebihi atau melewati batas. Mungkin saja juga sikap agresifnya sampai mengata-ngatai murid itu dengan macam laknat.
Mungkin saja tangannya, rolnya, pukulannya seperti guru-guru yang dulu melebihi dari seharusnya. Itu harus diakui. Mesti juga suatu ketika seorang guru itu dalam kondisi yang sudah dipersiapkan sebaik-baiknya. Ada evaluasi tentang yang ia lakukan. Yang ketiga yaitu guru harus mengajar dengan ikhlas. Mengajar itu merupakan Adapun kaitan hadis ini yang ketiga yaitu guru harus mengajar dengan ikhlas. Mengajar itu merupakan ibadah, merupakan suatu yang akan mendapatkan pahala. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajar itu adalah melanjutkan tugas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan kebenaran. Seorang guru harus merasa dirinya adalah perpanjangan dari misi Rasulullah, sehingga dengan demikian dia tidak mudah berputus asa. Dan dia juga tidak mudah dijatuhkan karena sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan balasan yang terbaik baginya. Jadi, kesederhanaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah sesuatu hal yang patut kita contoh untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Hadis ini menjelaskan tentang kesederhanaan Rasulullah dan kasih sayangnya, di mana di sini Rasulullah pernah mengakui dengan sepenuh hati bahwasanya dia adalah manusia biasa. Tentunya manusia biasa ini lebih bermaksud untuk hal-hal yang sifatnya kemanusiaan secara umum. Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa sombong bahwasanya dia adalah seorang yang diutus oleh Allah, bahwasanya dia adalah orang yang sangat disegani di seluruh penjuru negeri. Dia adalah seorang manusia biasa. Dia tidak pernah sombong akan sesuatu hal yang diberikan oleh Allah tersebut kepadanya. Jadi alangkah baiknya kita sebagai manusia biasa harus mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Kesederhanaan adalah sesuatu hal yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesederhanaan di sini maksudnya adalah menerima segala hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang lapang dan jiwa yang sabar. Kesederhanaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri dapat kita contoh dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita menerima semua cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa yang sabar dan hati yang tenang menghadapi semua permasalahan yang diberikan. Dengan kita menghadapi semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sabar, maka insya Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Di sini kesederhanaan Rasulullah menjadi contoh tauladan yang baik untuk kita semua, yang mana Nabi Muhammad ini merupakan orang biasa. Jadi manusia biasa tidak sampai pada tahap seperti yang dikatakan oleh orang ini. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diwahyukan menjadi rasul, tapi dari sisi keadaannya dia juga adalah manusia biasa sama seperti kita. Dia juga mempunyai berbagai macam kelemahan-kelemahan sebagaimana yang dimiliki oleh kita manusia biasa. Jadi dari kesederhanaan Rasulullah SAW ini dapat menjadikan patokan untuk kita semua dalam beribadah, menjalankan hari-hari menjadi hari-hari yang lebih baik. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang hadis ke-6 ini. Apabila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.